saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya saudara masih tetap berharap dan bergantung sama Tuhan, amin. Dimanapun saudara berada, apapun posisi saudara, saya percaya tetap dalam perlindungannya Tuhan. Hari ini saudara, saya mau bawa sedikit kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 9 ayat 1-5. Saya baca kebenaran firman Tuhan untuk saudara. Demikian kebenaran firman Tuhan. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapa yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja." Amin saudara, saya percaya saudara melalui firman ini kita semakin mengerti bahwasanya Tuhan adalah terang yang hadir ke dalam dunia. Amin saudaraku. Saya ambil judul tema hari ini yaitu menjadi agen yang spesial. Saudara, saya percaya setiap kita punya keterbatasan masing-masing, kita punya kekurangan masing-masing, tapi Tuhan bilang kita adalah orang-orang yang spesial, amin. Di ayat yang pertama ini saudara, ketika Yesus sedang lewat dan melihat seorang yang buta, seorang pengemis yang buta, dia melihat si pengemis ini. Dan ayat kedua, para murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Rabi, dosa siapakah sehingga orang ini menjadi buta? Dosanya atau dosa orang tuanya?" Mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan yang sudah pernah didengar oleh seorang yang buta ini. Yang pertama, ada 3 persoalan yang dialami seorang yang buta ini, saudaraku. Yang pertama, tidak mudah menyelami perasaan seorang yang buta, saudara. Pada umumnya dia akan bereaksi dengan 2 hal, menghina dan juga menghukum diri sendiri. Kenapa? Pada posisinya yang sedang buta, dia gak boleh berbuat apa-apa selain dia menghukum dirinya sendiri, saudaraku. Dia merasa tidak berharga, dia merasa gak berarti, dan menjadi seorang peminta-minta di tengah jalan. Dia gak boleh berbuat apa-apa lagi ya saudaraku. Yang kedua, mencari kambing hitam, menduduh dirinya sendiri di dalam situasi di mana dia itu menjadi ada penyebab sehingga dia itu menjadi buta, saudara. Dan dia beranggapan bahwasanya kenapa saudaraku, dia menyalahkan dirinya sendiri kenapa dia menjadi buta. Yang ketiga, telinga yang mendengar bisikan orang-orang, perkataan orang-orang terhadap dirinya. Mungkin ada selama dia beberapa tahun dia buta, saya percaya dia pasti pernah dengar orang berbicara tentang dirinya, sehingga dia menjadi tarik diri, seperti kejadian pada waktu Yesus sedang lewat dan juga murid-muridnya. Pada waktu Yesus lewat dan juga murid-muridnya berkata di ayat yang kedua, "Dosa siapakah, dosa orang ini atau dosa orang tuanya?" Namun saudaraku, dengan bijaksana, dengan spesial, dengan luar biasa Tuhan menjawab di ayat yang ketiga. Dengan tegas Tuhan bilang, jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia." Amin saudaraku, saya percaya saudara, melalui perkataan Yesus ada sesuatu yang terjadi, saudaraku. Bukan saja dia membela seorang yang buta, tapi dia membuat suasana itu lebih nyaman dan lebih bagus, saudaraku. Karena pada saat murid-muridnya bertanya, dosa siapakah, dosa dia atau orang tuanya, saudaraku. Tapi dengan bijaksana Tuhan Yesus menjawab, bukan dosa orang tuanya, tetapi karena ada pekerjaan Allah yang mau dinyatakan di dalam dia. Amin saudaraku, saya yakin dan percaya saudara adalah orang yang spesial. Mungkin hari-hari ini saudaraku, mungkin kita melihat orang yang keterbatasan dalam segala hal, mungkin dalam fisik ataupun mungkin di dalam diri kita sendiri, kita punya keterbatasan. Mungkin kita sering dengar orang lain berkata tidak baik sama diri kita. Mungkin kita sering melihat ada perbuatan-perbuatan orang lain gak bagus sama kita. Tapi saudara,
Tetapi saudara, tanpa kita sadari, kita itu adalah orang-orang yang spesial. Tuhan bilang saudara, menjadi agen yang spesial. Jadi apapun kondisi kita, apapun situasi kita, Tuhan buat hidup kita udah spesial di mata Tuhan. Amin saudara. Jadi kalau mungkin saudara pernah dengar orang berkata tidak baik sama saudara, mungkin ada perkataan orang lain berkata tidak baik sama saudara, sampai saudara nuduh diri saudara nggak bagus, sampai saudara anggap bahwasanya itu adalah dosa, atau mungkin itu adalah sesuatu hal yang tidak baik dalam hidup saudara. Tapi di ayat ketiga Tuhan berkata sangat luar biasa, bahwasanya Tuhan bilang itu bukan dosanya dan juga bukan dosa orang tuanya, tetapi ada pekerjaan Allah yang Tuhan mau nyatakan dalam dia. Sama dalam hidup kita juga saudaraku, sebagai orang yang spesial diciptakan Tuhan. Saya percaya saya dan saudara itu dipakai Tuhan, amin. Jadi apapun kekurangan dalam hidup saudara, apapun keterbatasan dalam hidup saudara, percayalah saudaraku, saat saudara sudah Tuhan bilang menjadi orang yang spesial, ada pekerjaan Allah yang sudah mau Tuhan kerjakan melalui hidup saudara. Baik itu melalui sakit penyakit, baik itu dalam keterbatasan fisik, tapi percayalah saudara, ada sesuatu hal yang Tuhan mau kerjakan. Di dalam Yesaya 43 ayat 4, Tuhan bilang kita tuh berharga dan mulia di dalam Tuhan, sehingga Tuhan itu mengasihi kita. Jadi saudara, apapun kondisi kita itu, Tuhan tuh ciptakan kita spesial. Ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan. Seperti orang buta ini saudara, dia itu buta sejak lahirnya, tetapi pada waktu yang indah ini Tuhan kasih kesempatan dia untuk menikmati kesembuhan, untuk menjadi berkat, sehingga banyak orang-orang melihat mujizat melalui hidupnya. Sama juga dengan kehidupan kita saudara. Kalau mungkin saudara sudah lama, mungkin saudara sudah banyak mengalami penderitaan, mungkin sakit penyakit atau apapun keterbatasan dalam hidup saudara, percayalah saudaraku, ada sesuatu hal yang indah mau Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Saudara spesial di matanya Tuhan, saya spesial di matanya Tuhan. Jadi saudaraku, tetaplah bersyukur, menjadi agen yang spesial. Kita tetap berharga di mata Tuhan, kita tetap spesial di mata Tuhan, seperti apapun kondisi kita. Sekalipun banyak yang bertanya kenapa seperti ini, kenapa dia seperti itu, kenapa dan kenapa, sehingga membuat kita tertekan, sehingga membuat kita merasa nggak nyaman, sehingga membuat kita nggak berharga. Tetapi saudara, dengan keadaan saudara, Tuhan sedang mau pakai hidup saudara menjadi berkat untuk semua orang. Sama juga dengan pengemis ini saudaraku, dia menjadi berkat kepada banyak orang. Dan orang banyak bertanya-tanya, kenapa pengemis ini yang sudah buta sejak lahir boleh melihat? Sama juga kehidupan kita, mungkin bukan secara fisik kita buta, tapi mungkin ada penyakit-penyakit lain dalam hidup saudara, mungkin ada keterbatasan yang lain dalam hidup saudara, sehingga membuat saudara itu menjadi minder sama orang lain, sehingga membuat saudara mungkin menjadi banyak hal yang membuat saudara terpikir bahwasanya saudara itu berbeda dengan orang lain. Tapi saudaraku, Tuhan bilang hidup kita tuh spesial di matanya Tuhan, amin. Jadi saudara, saya mau mengajak saudara tetaplah bersyukur, tetap ingat bahwasanya kita adalah agen yang spesial di matanya Tuhan. Kita adalah orang yang spesial diciptakan sama Tuhan. Jadi punya prinsip yang luar biasa, seperti Tuhan bilang ada pekerjaan Allah yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita saudara. Jadi tetap lakukan pekerjaan Tuhan. Dan di 1 Yohanes 15 ayat 16 firman Tuhan mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Tuhan sendiri yang memilih kita saudara. Jadi apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, Tuhan sendiri yang memilih kita, Tuhan sendiri yang tempatkan kita, Tuhan sendiri yang membuat kita seperti ini, sehingga pekerjaan Allah itu terjadi dalam hidup kita. Amin saudaraku, percayalah bahwasanya Tuhan itu adalah terang dan sanggup melakukan segala sesuatu, yang sanggup melakukan apapun itu dalam kehidupan kita saudaraku. Saya percaya melalui firman ini, saudara dan saya adalah agen yang spesial di matanya Tuhan. Tetap kerjakanlah hal-hal yang luar biasa. Saya percaya melalui hidup saya dan hidup saudara, ada sesuatu hal yang Tuhan mau kerjakan, tanda-tanda mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin saudaraku.
Demikian kebenaran firman Tuhan yang boleh saya bagikan. Saya dan saudara itu spesial di mata Tuhan. Tetap kerjakan pekerjaan Allah yang luar biasa, karena Tuhan mau mengerjakan sesuatu yang besar dalam hidup kita, saudaraku. Demikian kebenaran firman Tuhan yang memberkati saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati.